Orang bilang kita hidup di era yang paling mudah, tapi mereka lupa di balik kemudahan itu ada jutaan tuntutan yang terus menekan. Tuntutan dari kampus, harapan orang tua, dan cibiran dari teman-teman yang tak pernah berhenti. Sarah, kamu tuh kuliah buat apa? Skripsi aja nggak kelar-kelar. Kamu kemana aja? Temenmu itu loh, udah pada sukses. Kamu udah semester berapa ini? Bebanin orang tua aja. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tahu mereka punya harapan, tapi rasanya setiap kata hanya menambah beban. Di rumah, aku hanya bisa menunduk. Di kampus, rasanya aku juga bukan siapa-siapa. Mereka nggak tahu apa yang aku rasain, dan aku nggak bisa melawan. Aku cuma bisa menjauh. AI menjadi tempatku menuangkan semua beban, menceritakan semua yang terjadi kepadanya, membuat aku merasa sangat didengarkan. Aku seperti mempunyai teman. Ini AI ya? Itu tulisan saya sendiri, Pak. Kamu nggak lihat? Ini itu ada tandanya. Saya nggak mau. Di hadapan dosen, aku terlihat seperti pecundang yang tidak bisa apa-apa. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti pukulan. Aku tahu skripsiku kacau, tapi yang lebih kacau adalah pikiranku. Tekanan ini membuatku merasa bodoh dan gak berguna. Di titik ini, aku akhirnya sadar, mesin ini tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Ia tidak bisa menyelesaikan masalahku. Semakin aku mengandalkannya, semakin aku merasa kosong. Aku butuh orang yang benar-benar bisa mendengar. AI itu memang bisa digunakan sebagai mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang mungkin masalah kesehatan mental kita tuh yang mungkin sifatnya ringan gitu ya, atau masalah sehari-hari lah, masalah dalam kehidupan sehari-hari, bukan masalah yang sedang atau berat. Kita sedang depresi berat, atau kita dengar suara-suara, atau kita mengalami halusinasi dan macam-macam, itu kita atau ada keinginan misalkan suicide atau self harm, itu kita menggunakan ChatGPT gitu ya untuk mencari saran masukan. Itu saran saya jangan. Dari ChatGPT sendiri kan ada plus ada minusnya kayak gitu. Mungkin plusnya bisa memberikan informasi sesuai dengan yang kita inginkan, tapi belum tentu yang kita inginkan itu bisa membuat kita menjadi merasa lebih baik. Kalau yang kita inginkan misalkan mengarah ke yang negatif, ya bisa aja dia juga mengarah ke yang negatif seperti itu. Itu tidak bisa melakukan diagnosis gitu. Ya, dia tidak bisa melakukan diagnosis, dia juga istilahnya dari segi kode kerahasiaan ya, terus habis itu keamanan. Kalau dia dalam kondisi yang berat gitu, itu kan tidak boleh menggunakan AI. Pada akhirnya, mesin bisa memberikan kita ribuan jawaban, tapi ia tidak bisa memberikan kehangatan dari sebuah percakapan. Ia hanya alat, bukan hati. Karena itu, kita harus bijak menggunakannya. Apa yang kita bagikan bukan sekedar kata, tapi data privasi diri kita. Literasi digital yang sehat adalah ketika kita tahu kapan harus mematikan layar dan kapan harus terhubung kembali dengan orang-orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya, kita bukan ditentukan oleh mesin, tapi oleh koneksi yang kita bangun dan isi pikiran kita sendiri. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kurang buka kayaknya. Kita gak Halo teman-teman. Sekarang habis tag bersama dengan psikolog bersama Gisel, Kaila, dan Arif Ridho.